memperkenalkan Ya, diri sampean. perkenalkan, nama saya Rifki Trianto, biasa dipanggil Ambon. Eh, untuk keseharian saat ini masih di kehidupan pecinta alam atau pendaki. Sampean arek endi? Asli Sidoarjo. Sidoarjo kota udang lah, lumpur lapindo yang pastinya. Ojo mendalam kok wedine gak ngerti. Larangane kok iki ae. Ambek ngerokok gak apa-apa toh? Oh iya. Sebenarnya Dewi setengah pang-pangan sih. Jadi aktivitas sehari-hari selain pecinta alam, lah setahun nih arane kan dia terlibat beberapa proyek kesenian ini. Ah. Nah, apa itu saat ini? Untuk saat ini membantu ini apa Mas Jumadi untuk project artnya di bulan November di Museum Macan. Ting ting ting. Atau dolan gitu. Ya ora apa-apa sih. Ya wis lah ya iku lah ya. Iya, wis pang-pangan. Selu. Nah, iki apa rumah seni pecantingan? Ya, komunitas Rumah Seni Pecantingan. Jadi ya berkarya juga di sana. Terakhir aku berkarya dengan dua teman, Uji sama Anam, itu bikin apa apa sih kemarin itu? Ini kunang-kunang. Oh, si pameran. Pameran kunang-kunang. Jadi melibatkan adik-adik untuk pameran tersebut. Tapi lah ndelok rumah seni pecantingan itu deh ya situasinya sih alam banget sebenarnya. Ya, settingan yang punya emang seperti itu. Jadi apa ya? Mungkin karena biar feel berkeseniannya dapat dengan sebuah ketenangan seperti itu. Tapi rumah seni pecantingan itu memang terbuka ke umum. Terbuka untuk umum. Alamat lengkap ya? Jalan Pecantingan. Oh, ternyata nama jalan itu. Ya. Aduh. Nah, apa selain berkesenian kan yang diketahui sedikit orang, ternyata sampean juga terlibat di relawan, khususnya relawan apa itu? Bencana, pencarian orang. Itu sadis ya. Orang hilang maksudnya. Ya. Awal terlibat ambil relawan ini apa teko hobi atau piye ya? Ya, awal terlibat sih pertama itu karena hobi sih, karena hobi mendaki gunung yang terjerumus. Awalnya nggak suka mendaki, akhirnya pertama kali mendaki itu kan, wih ternyata asik, dan akhirnya apa ya, ngedenger suara-suara berita banyak pendaki yang hilang dan adanya OPSAR gabungan itu, kayaknya jiwa ini wis kepanggil untuk ikut tergabung dalam OPSAR gabungan itu. Itu pertama kali OPSAR gabungan kasus apa? Orang hilang di Gunung Arjuno. Itu akhirnya sampean laporin aku nih. Ya, mengikuti prosedur OPSAR dari ketua OPSAR, briefing kayak tiap harinya kita pencarian sampai batas mana, dari jam berapa sampai jam berapa. Satu tim dibagi berapa orang, nyisir titik yang sudah ditentukan. Setelah itu ya, setelah sesuai jam yang ditentukan, malamnya pasti ada briefing untuk apa ya, ngecek kendala ataupun temuan apa yang sudah didapat ketika hari itu. Kayak gitu sih. Tapi mengawali hobi pendakian mulai kapan?
Awal mendaki tahun 2011 kayaknya. Lebih tepatnya iya 2010 akhir. Itu zaman-zaman kuliah. Ya zaman pertama kali masuk kuliah. Oh. Udah dan break dari apa ya? Aktivitas olahraga. Berarti awalnya memang olahragawan. Ya dulu awalnya ikut sekolah sepak bola kayak gitu. Untuk sepak bola mau gak gunung. Iya. Oh gak bal-balan aku gunung. Kudune aline pengen kayak ngono, cuman ya kayak ndak ono sing tandem untuk sepak bola di gunung. Saya pertama kali mengajak gawe munggah gunung, terus menunggu itu kanca-kanca kampus atau kanca-kanca pecinta alam nak kampus. Temen-temen dari kampus ya terutama, apalagi yang dari Palanya. Akhirnya teko kono duwe keinginan untuk menyeriusi. Ya akhirnya dari situ pertama kali mendaki, akhirnya ketagihan dan sampai saat ini effortnya dapat lah ketika naik gunung. Rajane relawan iki apa to, Mas? Apa suatu pekerjaan atau apa sebenarnya relawan itu? Relawan bisa dibilang sebuah pekerjaan, cuman kita nggak membicarakan kalau dari pribadi sih kita nggak membicarakan reward yang kita dapat secara nominal ya. Kalau aku sih di relawan mung cari apa ya, yaitu biar kita hidup di dunia ini saling tolong menolong lah. Jadi ketika ada kebencanaan ataupun obsar gabungan di gunung, ya naudzubillah lah, suatu saat ketika kita dapat musibah pun timbal baliknya ada. Oh, berarti karena kemanusiaan. Lah, saat pencarian orang hilang kayak nak gunung, ono nggak sih hal-hal sing menarik nak gunung? Nak gunung sih aja nak bencana sih. Karena gunung ono apa cerita-cerita menarik? Ya kalau cerita menarik sih kalau selama pendakian di luar obsar ya, banyak menemukan apa ya, teman-teman yang baru, pengalaman baru juga pastinya, dan segala keseruan yang asik di gunung sih. Selain itu ya hal-hal mistis lah. Ya, gunung selalu menyisakan sisi-sisi itu ya. Ya selalu. Nah, waktu pencarian orang hilang atau pencarian korban, lah kadang-kadang ngrungokno nak podcast itu pasti ono ae cerita-cerita sesuatu hal, terutama hal-hal sing berbau metafisik mungkin ya. Pernah mengalami kayak ngono gak sih? Pendakian dan obsar itu gunung terutama pernah ketika mencari seorang korban itu ada bisikan-bisikan, entah itu dari korban ataupun makhluk yang lain untuk membantu mencari. Dan yang paling seru sih waktu ini sih mendaki di Gunung Sindoro kalau nggak salah. Itu ketika perjalanan turun dari puncak gunung di pos 3, tiba-tiba kedatangan tamu yang tak diundang, berbentuk ya nggak ngomongin berbentuk astralnya seperti apa, tapi menyerupai manusia dan manusia secara utuhnya, minta gabung untuk turun. Cuman di sela-sela waktu ngobrol tiba-tiba izin untuk pulang. Izin untuk kencing. Kami berempat menunggu si cewek ini untuk balik dari kencingnya, ternyata nggak balik-balik.
kita putuskan untuk turun dan membawa barang wanita tersebut. Ketika nyampe bawah, pos perizinan bawah, yang kagetnya yaitu kita menanyakan kepada pihak pos, adakah cewek yang naik harinya sama kita itu yang belum turun. Ternyata waktu itu udah clear semua dan kami berempat ya kaget lah. Ini kira-kira siapa terusan si cewek tersebut. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menggeledah isi tas carrier tersebut. Akhirnya ada identitasnya dan kita serahkan ke pihak pos perizinan. Dicari datanya di daftar pendakian, tidak ada. Ternyata adanya di daftar orang hilang yang sudah hilang sekitar 2 bulan. Terus ini barang-barang itu Pak Ya mau nggak mau saya yang kembalikan. kembalikan ke rumahnya. Ya Gimana itu? lumayan sih dari Jawa Tengah ke Bandung. Tapi ya gimana lagi ya, titipan. Dan ketika nyampe di rumah si korban itu pun keluarganya pun kaget. Loh iya mas, ini tas anak saya sudah 2 bulan kemarin. Dan untungnya keluarga korban itu juga apa ya, berterima kasih sudah mengembalikan barang-barang tersebut dan bakal dijadikan sebuah kenangan untuk keluarga. Berarti nyamperin sampean itu sebenarnya Mek. Nyamperin sampean kan kawan-kawan ini Mek pengin titip tas tok. Ya mungkin terpilih lah. Karena nggak apa ya, kalau kayak gitu bicaranya nggak semua orang bisa kayak gitu sih. Tapi sampean kok kepikiran digawe mengembalikan tas? Kenapa? Ya daripada dipakai yang enggak di tempat tersebut dan apa ya, mikirku ya daripada dipakai orang lain nanti pikirku kenapa ataupun seperti apa, dan daripada apa ya, stay di lokasi tersebut pun ya percuma, nggak bermanfaat juga. Jadi lebih baik menjadi kenang-kenangan buat keluarga. Ya. Baik sekali. Nah, kemana ning di gunung ya Mas ya? Ah, Nah kalau yang tempat bencana Mas. bencana apa ya? Ya paling menemukan korban-korban secara apa ya? Tidak lagi utuh. Ya, terakhir Semeru kemarin sih, erupsi. Itu atasnya utuh, ketika diambil bawahnya udah tengkorak. Karena abu vulkanik. Ya, karena panasnya lahar itu tadi. Tak sambil minum ya. Paling ado Mas. Ngesar di mana paling jauh? Ngesar obser gunung masih Jawa Timuran sih. Kalau kebencanaan terakhir Cianjur kemarin. Sebelum Cianjur. Ada di Lombok, Lampung. Karena Lombok tantangan atau di luar Pulau Jawa ya khususnya, tantangan apa sih yang dihadapi sebagai seorang relawan? Budaya sih, paling sering budaya orang sananya. Jadi kayak ya nggak ada yang menerima seorang relawan, ada yang enggak. Pro kontranya seperti itu sih. Oknum-oknum ya. Tapi ya apa caranya untuk mendaftarkan diri sebagai relawan? Kan kadang-kadang konco-konco itu ya ada sing aku jadi berempati dan aku ingin terlibat. Nah terus kan bingung aja aku kudu hubungi sopo lah. Cara untuk terlibat dalam kerelawanan itu ya apa biasa ya? Gampangnya lihat ini aja sih. Banyak flyer-flyer ataupun pamflet open donasi. Di situ biasanya kita kontak personnya
kita ngomong aja, Mas atau Mbak, seandainya saya mau jadi relawan, apakah bisa? Biasanya mereka ngerespon baik dan di follow up ke ya pihak-pihak swasta ataupun negeri. Biasanya sampean berangkat sendiri atau bersama satu kelompok? Enggak? Kalau di relawan kebencanaan biasanya sendiri. Kadang juga ini sih sama kelompok. Jadi ikut gabung kelompok yang mau berangkat, nyampe sana udah. Kalau sendiri biasanya berangkat ke lokasi, tinggal nimbrung aja mau ke relawan yang mana. Lah nah lokasi itu tugas seorang relawan itu apa ae, divisi-divisi atau apa? Ya yang pasti untuk pertama asesmennya ini sih kita nyari data yang terdampak, berapa korbannya, seperti apa, data pengungsian kayak gitu sih. Terus status yang terdampak itu seperti apa, kayak gitu. Kalau sampean sendiri Mas, biasanya ditempatkan di divisi apa? Aku lebih sering di dapur umum sih. Kalau untuk terjun ke lapangan masih jarang, karena biasanya yang di lapangan itu punya skill dan yang paling sering ditanya sertifikasi. Lah di dapur umum biasanya paling titik itu kan pasti masak toh. Nah, Masak iki paling titik piro biasa ngurusi bencana. ya minim kalau bencana ya kayak gempa, longsor atau apa. Pertama minim ya 2000-an ada 2000 porsi. Oh. Iku digunakan untuk pengungsi dan kawan-kawan relawan yang lagi bertugas. Ya, jadi cara kerjanya kita bangun pagi kurang lebih jam 6 itu sudah prepare untuk masak untuk relawan yang bakal terjun ke lapangan. Setelah masak untuk relawan, kita masak untuk yang terdampak. Tapi lah saat nak kebencanaan itu apa kan ake melihat keluarga dari para korban ini. Apa perasaan sampean saat melihat keluarga-keluarga ini menangis atau ya apa sampean nang jero ati ku rasane ya apa? Ya pastinya sedih sih, cuman ya gimana lagi, Tuhan berkehendak kan. Tapi gimana caranya kita menghibur yang terdampak ini untuk bisa tetap strong ngadapin bencana tersebut. Jadi selain kita masak di dapur umum pun kita juga punya kayak apa ya, kayak trauma healing itu terlalu umum dan apa ya ngomongnya ya, psycho, aku kok lupa namanya. Angel ya anjir bahasa ya. Berarti selain memang nak dapur umum akhirnya melakukan komunikasi ya ini setiap hari sampai keluarga-keluarga korban. Ya pastinya. Komunikasi apa aja yang dilakukan setelah adanya bencana kemarin. Ya paling nggak ngehibur lah, biar nggak terlalu sedih. Curhatan opo sing paling sering muncul teko korban bencana? Kalau rata-rata sih kalau kayak tsunami, gempa, tempat tinggal sih. Bingung untuk kedepannya tempat tinggalnya seperti apa. Kayak gitu. Padahal pemerintah juga sudah ada anggaran untuk merenovasi rumah. Karena sing paling terdampak secara emosional itu anak-anak atau para orang dewasa nak bencana itu. Lebih tepatnya orang dewasa sih, para orang tuanya, karena mereka memikirkan kedepannya seperti apa. Kalau anak-anak kan ya masih oke, mereka terkena, mungkin memorinya masih teringat, cuman kebanyakan waktu di bencana ya mereka masih bisa bermain, masih bisa happy kayak gitu.
Oke mas, selain memang dapur umum kan mas, Ah, ah. pengalaman sampean selain dapur umum masuk gak pernah sih mas sampean terjun ke lapangan. Ya pernah sesekali ke lapangan, ya paling menemukan apa ya? Korban terdampak yang aduh ya. Ya ngerti sendiri lah. Ngono itu nggak duwe rasa takut saat dia harus berhadapan dengan jenazah sing sudah beberapa hari. Untuk awal terjun sih pasti ada takut. Kok gini ya? Kayak panic attack. Kayak ngatasi iku akhirnya Yep. mengalihkan fokus. Ya paling biasanya bercanda sama relawan yang terjun di lapangan juga. Bercanda biar hilang ininya. Ono nggak sih kawan-kawan relawan sing pasca jadi relawan terus dia yo merasakan trauma tersendiri gitu karena melihat situasi sing kayak ngono. Pastinya ada. Apalagi yang untuk pertama kali terjun langsung ya. Jadi awalnya mereka mendengarkan teori-teori, akhirnya terjun langsung seperti itu, pastinya ada karena melihat korban yang sudah nggak bernyawa itu kayak apa ya? Sesuatu hal yang menakutkan. Sekali terjun itu iso berapa lama bertahan di lokasi? Tergantung dampak bencananya, biasanya minimal sih 7 hari ataupun 14 hari. Biasanya sampean Minimal 14, 7. Seminggu kalau masih oke, seminggu lah. Paling lama ya 1 bulan. tapi dari sekian banyak bencana alam sing pernah sampean datang buat menolong itu sing paling berkesan atau mungkin berbekas nih ingatan sampean itu ketika nek endi? Hampir semua sih, cuman sing kayaknya di Lampung deh. Jadi masyarakat yang terdampak sangat berterima kasih dan senang dapat bantuan dari relawan, menghibur kesusahan mereka kayak gitu. Bener ya ono sekolah dadakan gara cilik-cilik saat kejadian itu. Ada. Biasa nih sing jadi guru dadakan ngene iku. Ya relawan yang mau ini sih. Kita nggak ya pasti ada yang ditunjuk. Cuman nggak harus yang ditunjuk itu sendirian kayak gitu. Jadi harus ya ada yang menyodorkan diri lah sesuai kompetennya. Jadi sebenarnya gak hanya diam di satu divisi ya, dari double job twist bahkan lebih. Bisa. Nah, kadang relawan kan dalam arti luas sih Mas ya. Nggak ada soal pencarian orang hilang atau bencanaan. Tapi soal perawatan lingkungan kan ya terjun juga dari relawan. Ya. Nah, selain kebencanaan apa mana sih dilakukan oleh kawan-kawan relawan? Ini biasanya baksos ke yayasan, ke panti-panti, terus penghijauan juga, tanam mangrove, terus tanam lahan yang sudah gundul kayak gitu sih. Termasuk bersih-bersih gunung. Ya. Berarti berapa banyak sampah yang dihasilkan saat dewe resik-resik jalur pendakian biasanya? Ya lumayan sih, bisa 1 truk Oh iya. mungkin bisa. Biasa jenis sampah apa sing sering ono nak jalur pendakian atau nak perkemahan itu? Putung rokok paling banyak. Oh. Dan bungkus ini sih kayak jelly, coklat, snack gitulah paling sering banyak. Ngono iku minimnya kesadaran pengunjung atau tidak adanya tempat penampungan sampah. Sebenarnya kalau di gunung kan kesadaran pribadi sih, kesadaran masing-masing sih. Sama halnya kita di rumah, meskipun nggak ada tempat sampah, gimana caranya sampah kita kumpulkan
dan kita buang di satu tempat yang kita sebut tempat sampah. Kalau di gunung kan sama aja, kita juga di gunung manapun sudah teredukasi juga bawa turun sampah. Mau nggak mau kan sampah yang kita bawa, apa yang kita bawa, ya mau nggak mau juga harus kita kemas untuk kita bawa turun biar dikelola sama pihak yang terkait. Ternyata PR relawan akeh juga ya. Ya lumayan. Dari tukang sampah ya. Ya. Tapi sebel di apa saat harus berhadapan dengan jenazah atau berhadapan dengan sampah? Sampah sih. Itu apa ya? Ibaratnya kita nggak mau tempat kita kotor tapi kita mengotori tempat lain kayak gitu. Itu kan nggak fair sebenarnya. Di gunung bukan tempat sampah raksasa ya. Bukan. Ya ada lah oknum sering. Tapi apa sering pernah nemoni nggak sih bahwa ono salah satu oknum pas daki terus ketahuan mereka membuang sampah sembarangan atau tidak membawa turun sampahnya? Sering. Nah terus ngono itu diapa akhirnya oknum itu? Ya paling awal kita peringati dan kita kasih sampah yang sudah kita tumpuk di beberapa shelter. Oh, jadi hukumannya dia kudu ngresiki. Ya. Alah. Atau enggak kita blacklist endingnya kalau memang angkuh nggak mau bawa turun. Tapi ono kejadian kan? Ya lumayan ada. Gunung paling kotor. Kira-kira endi sing sering sampean temui? Hampir semua sih. Kok jadi miris? Iya. Makanya apa ya? Kita ya itu tadi nggak fair. Kita mau tempat kita bersih tapi kita mengotori tempat yang kita kunjungi kan nggak fair banget. Apakah relawan yo iki ngurusi situs air kayak penanggungan kan ada jalur situs terus Arjuna ya ono peninggalan apakah relawan juga termasuk yo ngeramu situs-situs itu? Nggak harus juga sih karena situs itu kan sudah dirawat oleh pemerintah kayak gitu. Jadi kita ya kalau emang kita tergerak untuk merawat. Tapi lebih sering terlibat merawat. Lumayan. Loh, sering gak sih nemui mero-mero ono situs gitu pas susur opo terus nemu situs. Kadang-kadang kanca-kanca relawan yo sering nemu ngono gak sih? Ya banyak sing kayak gitu sih banyak. Jadi tanpa sengaja ataupun disengaja mereka mencari situs. Terutama di Jawa ya. Berarti selain pendaki ono juga wisatawan religi berarti. Sejarah sih. Oh, Lebih tepatnya sejarah karena banyak situs yang ditemukan itu berupa kayak candi atau apalah. lana gunung nemoni wong topo-topo gak sih biasanya kan gitu. Beberapa gunung mungkin ya. Oh iya dah. Beberapa gunung mungkin ya. Wah. Tapi sampean pernah nemoni langsung? Ya pernah. Lah orang-orang jalur religi kayak ngono itu membawa cerita-cerita nggak sih Mas? Pastinya biasanya mereka bercerita juga temuan-temuan apa yang mereka rasakan setelah bertapa ya. Oh, berarti ceritanya lebih ke arah kayak filosofis. Ya. Pernah nemuin cerita filosofis yang menarik? Apa ya? Kayak di Jolotunda sih. Itu kan ada
ada sebuah situs yang masih disembunyikan oleh pemerintah. Bahkan si orang ini ngomong kalau aku sudah nemuin peta untuk di atas Jolotundo itu ternyata masih ada peninggalan-peninggalan yang belum terbongkar. Petanya pun ya seperti itulah, disembunyikan oleh pemerintahan karena ya gitulah, takutnya, katanya sih takut orang-orang yang berangkat ke situs Majapahit yang di Trowulan itu akhirnya beralih ke Jolotundo. Seru. Ternyata relawan pun ya gak hanya soal kebencanaan. Saat tambah belakang ngomong kebudayaan. Ya nggak harus bencana lah. Ya paling terdekat di sekitar ya. Ya kayak yang lagi rame saat ini kan kayak bagi-bagi nasi gratis. Terus ngasih sekolah atau ngajar gratis kayak gitu sih. Oh iya. Berarti sampai ya nggak hanya ngomong soal gunung dan kebencanaan, ya juga terlibat di literasi. Ya. Oh. Iki perpustakaan jalanan juga. Ya. Cuman saat ini sudah stop di perpustakaan jalanan. Lah perpus rata-rata buku-buku apa kasih waktu itu sampean kowe? Kebanyakan sih ini kita menyasarnya ke anak-anak. Jadi buku-buku ya kayak buku cerita anak-anak, terus buku pelajaran anak-anak kayak itu ya. Jadi kita ngelapak pun kita ngasih edukasi ke anak-anak jalanan terutama. Itu soal kepedulian pada lingkungan atau soal yang lain? Ya lingkungan dan pelajaran yang tidak mereka dapat di sekolah. Oh. Contoh. Apa ya kayak di sekolah sekarang kan budaya sopan santun sudah agak jarang. Ya itu yang diajarkan di anak-anak jalanan sekarang. Jadi biar mereka pun ngerti terjun di jalanan itu bukan berarti korak ataupun kasar, tapi mereka juga harus ngerti sopan santun juga. Saat ketemu anak-anak jalanan ngono, pendapat mereka soal lingkungan kayak kebersihan atau hal-hal sepele lah ya, kayak membuang sampah ke tempatnya. Kemudian itu mereka yo merespon pengajaran itu positif gak sih? Dan mereka mencoba menerapkan itu kan? Positif, dan beberapa anak yang sudah saya ajar dengan teman-teman juga menerapkan. Jadi mereka juga ngerti mana tempat sampah yang bagus untuk plastik, organik ataupun yang lain. Oh iya. Jadi mungkin ini sih Mas. Ini nggak pertanyaan terakhir, cuman pesan kepada para penikmat alam outdoor, kegiatan outdoor, terutama perihal sampah. Sampean ingin menyampaikan keresahan atau menyampaikan warning gak sih? Warning banget lah, karena siklus di alam ini sudah sangat rawan dan kita harus menjaganya dengan baik. Aku pernah baca itu di Pulau Seribu, itu ada tagline
kita ngomong wisatawan aja lah, kita nggak ngomong ya gunung sekarang sudah jadi tempat wisata juga. Wisatawan bijak itu jaga kebersihan, itu sih. Ono harapan secara pribadi gak sih gawe? Dan aku pengen takut panjang mas soal wisatawan itu. Iya, karena apa maraknya wisata di tempat-tempat yang dulunya itu adalah suatu pemukiman warga ya, di desa di atas gunung itu ya. Terus lagi marak wisata dan menurutku cukup mengganggu ekologi. Ya sebenarnya, makanya kan apa ya? Ya nggak bisa disalahkan juga ke wisatawan ya, karena terkadang pemerintah setempat juga membuka akses tersebut. Nah itu yang oke lah dibukanya wisata sebagai tempat wisata, cuman kita harus menghargai penduduk asli sekitar dengan mengikuti aturan-aturan yang ada di desa ataupun tempat tersebut. Bukan harus kita bukain tempat wisata biar ekonomi naik atau apa, enggak juga sih, bahkan terkadang penduduk sekitar juga tanpa ada wisatawan pun sudah tercukupi kayak gitu. Oke mas, mungkin iki sih harapan sampean digawe kawan-kawan sing seneng yo termasuk kegiatan atau mungkin ono kawan-kawan relawan sing ingin sampean Ya tetap apa ya, tetap berjiwa sosial untuk teman-teman relawan dan keep fighting, dan untuk teman-teman yang mencintai kegiatan outdoor ataupun wisata outdoor ya paling enggak ya seperti yang tak bilang tadi, kalau kita pengen tempat tinggal kita dijaga dan tamu yang datang ke tempat kita itu menjaga juga, ya sebaiknya kita juga menjaga sikap atau apapun selama kita berwisata. Terima kasih Mas Ampun. Ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sama-sama.